Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Jasa alur cerita untuk chapter 1151 sangat menarik, di mana aliansi terkuat untuk melawan Ksatria Dewa dan juga Imu sudah terbentuk. Orang-orang terkuat di Elbaf sudah berkumpul di dunia bawah dan pertempuran besar akan segera terjadi. Ya, ini adalah segmen full spoiler. Di sini alur cerita untuk chapter 1151 sudah terlihat jelas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Aku Mengerti Sekarang. Ya, di sini Luffy sudah mengerti mengenai kekacauan di dunia matahari setelah dia merasakan Hausoku Haki dari Imu. Lanjut ke bagian cover, Ziarah Kuil Emas Yamato si Anak Oni volume 35. Turnamen sumo di Hakumai. Sukune sang Yokozuna, saudaranya Urashima, telah terlempar keluar. Dia dikalahkan oleh Yamato. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan Killingham yang menggunakan mode hybridnya. Sekarang dia berwujud centaur dengan tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawahnya Kirin. Dia masih memiliki awan putih yang mengambang di sekitar kepala dan tubuhnya. Wujud manusia Killingham memiliki rambut pendek, bulu mata bawah panjang, dan gigi tajam. Sekilas wajahnya mirip dengan Hody Jones. Dia juga memegang sebuah tanduk yang digunakan untuk memimpin para monster mimpi. Killingham pun berkata, sekarang situasinya mulai memanas. Aku tidak akan basa-basi lagi karena Yang Mulia Imu sudah ada di sini. Teruslah mengamuk sesukamu. Monster-monster mimpi ini dibuat oleh kalian, orang-orang Elbaf. Ya, para monster mimpi terus bertambah banyak dan bahkan yang sudah dikalahkan pun tidak mati. Mereka bisa bangkit kembali. Kemudian Imu mengatakan bahwa mereka akan terus melakukan ini sampai Elbaf benar-benar hancur. Ya, hancur di sini mungkin lebih kepada mental para raksasa ya, yang ditunggu oleh Imu untuk tunduk kepada pemerintah dunia. Karena di chapter lalu Imu sudah mengatakan bahwa Elbaf tidak akan dihancurkan, tetapi akan dikendalikan oleh Mu. Selanjutnya ada adegan flashback yang terjadi ketika Gaban dan Chopper jatuh dari dunia matahari menuju dunia bawah. Ketika itu Chopper yang melihat Gaban jatuh langsung ikut melompat. Akhirnya di sini kita melihat Chopper bisa menyelamatkan Gaban dengan guard point-nya yang sangat besar. Ya, tentu peran Gaban masih sangat dibutuhkan di arc ini. Jikalau dia sudah tidak bisa bertarung, Gaban masih punya pengetahuan yang ditunggu oleh para fans, yaitu bagaimana cara untuk menghambat regenerasi para Ksatria Dewa. Lanjut kita beralih ke lokasi Luffy. Di sini Loki dan Hajrudin terus berdebat tentang apa yang sudah terjadi kepada Raja Halar. Loki mengatakan kepada Hajrudin bahwa dia harus berlutut jika ingin mendengar lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi 14 tahun lalu itu. Tetapi Hajrudin menjawab tidak akan mendengarkan sepatah kata pun lagi dari orang yang sudah menghabisi ayahnya. Iya, di tengah perdebatan itu tiba-tiba Luffy mengatakan sesuatu. Luffy berkata, "Hei, Chopper baru saja jatuh." Sanji terkejut. "Apa? Ada suara keras, tapi kau tidak bisa melihat siapa yang jatuh." Luffy menjawab, "Iya, tidak." Loki pun ikut berkomentar. Dia terlihat merasakan hal yang sama dengan Luffy. Sepertinya ada orang yang jatuh. Mereka ada di balik gunung itu. Luffy kembali berkata, "Aku tahu kalau itu Chopper dan ada satu orang lagi yang bersamanya, tapi dia sudah sangat lemah." Sanji mulai khawatir. Jika itu benar, ini bukan masalah kecil. Berarti mereka sudah jatuh dari dunia matahari. Zoro pun ikut berkata, "Ayo kita segera cari mereka." Ya, kemudian di sini Luffy, Zoro dan Sanji pergi untuk mencari Chopper dan orang yang satunya lagi. Sementara itu, Mosa menelpon Loki dan mengatakan kepadanya karena beberapa situasi yang tidak terduga, mereka tidak akan dapat saling menelpon lagi.
Oke, lanjut kita menuju lokasi Chopper. Setelah memberikan pertolongan pertama kepada Gaban, Luffy, Zoro, dan Sanji akhirnya mengetahui siapa kakek tua itu sebenarnya. Luffy terkejut. Apa? Maksudmu orang tua ini adalah anggota kru Raja Bajak Laut? Jadi dia bersama dengan Roger dan Rayleigh? Hajruddin menjelaskan, iya, bersama Mayor Rayleigh mereka adalah sayap Raja Bajak Laut. Dari segi kekuatan, dia ini mungkin nomor 3. Luffy kembali terkejut. Apa? Tunggu dulu, berarti dia juga kenal dengan Shanks. Nah, di sini meskipun Gaban sedang berbaring dan hampir tak bisa bergerak, dia bersikeras untuk mengangkat 2 jarinya dan berkata, aku nomor 2. Ya, di sini Gaban tidak terima ya jika disebut sebagai orang terkuat nomor 3 di Bajak Laut Roger. Oke, lanjut. Hajruddin pun bertanya-tanya apa yang menyebabkan orang sekuat Gaban berakhir seperti ini. Chopper pun menjelaskan bahwa anak-anak telah disandra sehingga mereka tidak dapat leluasa menyerang musuh meskipun jumlah musuhnya hanya sedikit. Chopper terus menjelaskan bahwa beberapa monster besar juga sudah muncul. Ya, yang dimaksud Chopper ini tentu adalah para monster mimpi. Lalu tiba-tiba mereka merasakan Hausoku Haki dari Imu. Gaban terkejut. Hei, sekarang apalagi ini? Zoro juga terkejut. Apa-apaan Haki ini? Nah, chapter ini berakhir dengan semua orang melihat ke arah dunia matahari sambil menunjukkan ekspresi khawatir. Mereka semua terkejut kecuali satu orang. Dia malah tertawa. Dan yang tertawa itu adalah Loki. Ya, Hajruddin berkata, semuanya, ayo kita segera kembali ke dunia matahari. Elbaf dalam bahaya. Lalu Luffy juga berkata, iya Chopper, aku sudah mengerti sekarang. Nah, kemudian Loki yang tertawa ikut berkata, siapa itu? Haki ini tidak masuk akal. Duga, hahaha. Aku yakin kalian semua membutuhkan kekuatanku, bukan? Ya, di sini Loki sangat yakin jika kekuatannya akan dibutuhkan. Ya, menarik untuk dinantikan seperti apa kekuatan Loki ini dan sekuat apa dia sebenarnya. Oke, itu aja pembahasan untuk Full Spoiler chapter 1151 ini. Infonya minggu depan libur guys. Yasa mimin atau hayatu. Terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!